Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bi ni'matil iman wal islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itulah, hadirin, yang akan menghadirkan ketenangan hakiki dan sekaligus kemuliaan di muka bumi ini dan sekaligus kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini senantiasa Allah anugerahkan kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan kita yang masih tersisa ini dengan senantiasa meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Jumat kedua di tahun 2026 ini. Semua orang punya harapan baik. Semua orang ingin kehidupannya di tahun ini tumbuh dengan baik. Ingin hadirnya kesuksesan dan kemuliaan hidup. Inilah yang kemudian disebut dengan sukses mulia. Kesuksesan yang tak hanya membuat diri kita bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di sisi Allah. Inilah kesuksesan yang mulia. Hadirin, bagaimana caranya agar kita mendapatkan itu semuanya? Untuk itu mari kita renungkan bagaimana Allah menjelaskan kepada diri kita hakikat kehidupan kita ini dan sekaligus bagaimana kemuliaan kita bisa meraihnya. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19 Allah bercerita tentang hakikat kehidupan itu. Hadirin, sesungguhnya semua orang yang diizinkan hidup di muka bumi ini dan kemudian dia melewati pergantian waktu atau pergantian tahun, semakin sering ia bertemu dengan pergantian waktu atau tahun, sesungguhnya dia semakin dekat dengan pintu kematian. Ya. Dengan kata lain, semakin lama kita hidup di muka bumi ini, semakin menipis jatah hidup kita di muka bumi ini. Nah, oleh sebab itu hadirin, agar sisa hidup kita yang masih tersisa ini benar-benar menghadirkan kesuksesan dan kemuliaan, perhatikanlah apa yang Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Jangan begitu. Sesungguhnya manusia seringkali menolak kebenaran. Kenapa menolak kebenaran? Ar-ra'ahu istaghna. Dia menyangka, dia mengira dirinya serba berkecukupan, tak lagi membutuhkan Allah. Walaupun ayat ini hadirin turun untuk kasus Abu Jahal yang menolak kebenaran yang datangnya dari Rasulullah. Tetapi kata para ulama tafsir, benar turunnya untuk Abu Jahal, tetapi pelajarannya berlaku untuk semua manusia. Jadi hadirin, manusia kalau merasa dirinya cukup, memiliki harta, kekayaan, dan segalanya, seringkali dia tak lagi mau menoleh kebenaran yang datangnya dari Allah. Lalu kemudian Allah tegaskan, "Hei manusia,
yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran, ingat, inna ila rabbikar ruj'ah. Siapapun engkau pasti akan kembali kepada Allah. Hadirin, inilah rumus pertama agar hidup yang sesaat ini menghasilkan kesuksesan dan kemuliaan. Yakini bahwa kita sekarang sedang perjalanan pulang menuju Allah. Ya, perjalanan pulang menuju Allah. Inna ila rabbikar ruj'ah. Sesungguhnya engkau akan kembali kepada Allah. Saat ini hadirin, kita semuanya sedang dalam perjalanan pulang menuju Allah lewat pintu kematian. Ya, ingatlah itu selalu Bapak Ibu, Bapak hadirin, bahwa kita sedang dalam perjalanan pulang menuju Allah lewat pintu kematian. Dan saat kita dalam perjalanan pulang menuju Allah, di setiap jengkal tanah yang kita tapaki, di setiap tarikan nafas diri kita, semua yang kita lakukan hadirin terlihat oleh Allah. Ya, ini kaitannya ketika Abu Jahal mendengar bahwa Nabi Muhammad bersujud di Ka'bah. Lalu apa kata Abu Jahal? Jika aku melihat Muhammad bersujud kembali di Ka'bah, akan aku injak kepalanya atau akan kubenamkan kepalanya ke dalam bumi. Lalu apa kata Allah? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah Abu Jahal tahu bahwa Allah melihat apa yang ia kerjakan? Artinya apa hadirin? Memang ayat ini turun untuk kasus Abu Jahal, tetapi pelajarannya berlaku untuk kita semuanya. Hadirin, ingatlah baik-baik, setiap kebaikan yang kita lakukan, baik yang disorot oleh kamera ataupun tidak disorot oleh kamera, Allah tahu. Semua kejahatan seseorang, baik yang disembunyikan atau diekspos, Allah tahu hadirin. Dan ingat, kita semuanya sedang perjalanan pulang menuju Allah. Semua yang kita lakukan terlihat oleh Allah. Jadi hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua, agar sisa hidup kita yang masih tersisa ini benar-benar menghadirkan kemuliaan dan kesuksesan. Yakini setiap yang kita lakukan pasti terlihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan dilihat oleh Allah, perasaan terlihat oleh Allah, itu yang mendorong hati, pikiran, dan tingkah laku kita untuk memproduksi kebaikan. Memproduksi kebaikan kepada Allah, memproduksi kemanfaatan untuk kemanusiaan demi mengharap ridha Allah. Itulah yang membuat diri kita dikenang menjadi manusia yang terus menghadirkan kebaikan. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita merasakan bahwa semua yang kita lakukan terlihat oleh Allah, maka kita menjadi hati-hati menjalani hidup ini. Maka selanjutnya di akhir ayat ini Allah menutupnya, wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Hadirin, setiap putaran waktu, setiap pergantian waktu, sesungguhnya kita semakin mendekat kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Dan pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka hadirin, agar saat kita berjumpa dengan Allah lewat pintu kematian, kita benar-benar siap. Kita benar-benar ingin mendapatkan sambutan cinta dan rahmat dari Allah. Apakah kuncinya hadirin? Di sisa perjalanan hidup kita yang masih tersisa ini, wasjud waqtarib. Sujudlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah. Apa maksud sujud itu hadirin? Ini juga sesuai dengan semangat Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. From masjid to masjid. Masjid itu tempat makanun lisujud, tempat untuk bersujud. Artinya apa? Hamba Allah yang layak dicintai oleh Allah, perjalanannya dari tempat sujud ke sujud. Dan kita diperintahkan dalam Quran surat Al-Alaq, wasjud, bersujudlah. Apa makna sujud itu hadirin?
Tunduk dan patuhlah kepada Allah dalam setiap tarikan nafas kehidupanmu. Di masjid engkau bersujud, di kantor engkau bersujud, di jalan engkau bersujud, dimanapun engkau bersujud, karena engkau terlihat oleh Allah, karena engkau dalam perjalanan pulang menuju Allah. Dan saat engkau mati, engkau akan disambut oleh Allah dengan cinta dan ridhonya. Selagi engkau bersujud kepada Allah, selagi hidupmu kau jadikan sebagai sajadah panjang untuk bersujud dan taat kepada Allah. Inilah 3 poin penting hadirin dalam Quran surat Al-Alaq. Jika khotib boleh memerasnya, disingkatnya menjadi PTS. PTS itu P-nya, ingat baik-baik, kita sekarang sedang P, perjalanan pulang menuju Allah. T-nya, dalam perjalanan pulang itu terlihat apa yang kita lakukan oleh Allah. Semua yang kita lakukan terlihat oleh Allah. Karena itu, S-nya, sujudlah kepada Allah di sepanjang perjalanan hidup kita pulang kepada Allah. Itulah yang membuat diri kita, insya Allah, mulia di dunia, mulia di hadapan manusia, dan mulia di hadapan Allah. Wasjud waqtarib. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.